semangat biar nanti apa menterinya nggak ganti, biar apa namanya tetap nggak ada. Jadi keputusan jadi nggak ada skripsi. But the big wrong, tapi salah besar. Ya kenapa? Ya sebenarnya bukan skripsinya, tapi bagaimana memberikan standar untuk mahasiswa yang menyandang gelar sarjana. Bisa misalnya di bisnis manajemen gak usah pakai skripsi, tapi pakai business plan. Ya, atau mungkin yang mahasiswa yang di PAI ini sudah ngajar 10 tahun. Udahlah gak usah pakai skripsi lah, karena udah ngajar, udah sangat praktek itu sudah sangat layak gitu kan. Tapi kalau yang masih baru, yang masih muda-muda, belum pernah belajar, belum pernah mengajar, gimana caranya agar ingat kuliah kita itu ngapain sih tujuannya? Saya mau tanya ke yang ini, ngapain sih datang ke sini? Kuliah belajar, ngapain belajar? Ngapain bisa? Kenapa harus diamalkan? Coba tujuan kuliah itu apa? Belajar. Ngapain belajar? Gantian yang ini, apa tujuan kuliah? Iya, ngapain sih kuliah capek-capek? Mendingan di rumah rebahan tidur, gitu ya. Kenapa? Tujuan kuliah itu apa? Menuntut ilmu kok dituntut orang nggak salah. Untuk memajukan hidup, emang artinya mundur ya. Biar maju ya. Terus kalau udah maju mau ngapain? Mundur lagi. Oke, jadi yang namanya kuliah sebenarnya itu adalah kuliah dan belajar. Tujuannya itu adalah banyak sih ya, minimal ada 2 lah. Pertama itu menyiapkan diri kita untuk masa depan yang belum pasti, atau untuk masa depan yang belum kita ketahui. Menyiapkan diri kita. Bagaimana cara menyiapkannya? Ya dengan ilmu pengetahuan, dengan pemahaman. Ya kalau belajar tadi adalah prosesnya. Sudah gitu bagaimana kalau sudah belajar? Kalau udah belajar bisa pintar. Kalau udah pintar bisa kerja. Kalau udah kerja bisa dapat uang. Kalau udah dapat uang bisa makan-makan. Kalau sudah makan-makan kenyang. Kalau sudah kenyang udah ngantuk, tidur, udah tidur, nggak bangun-bangun. Nah, nanti sampai kepada level, ini masih muda-muda sih ya, belum sampai kepada level tadi. Misalnya, masih muda, nikah, punya anaknya besar, kemudian nikah lagi, punya cucunya besar, ya nikah lagi. Kita udah jadi kerangka itu. Mau ngapain coba? Ya, jadi hidup itu mau ngapain? Ya. Ya, silakan masuk. Ya. Jadi hidup itu mau ngapain? Oh, ternyata ada level di mana agama itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi masih muda nih, masih kuliah. Wah, nanti pengen dulu sudah sarjana. Udah sarjana nanti akan lagi nikah atau belum nikah. Ya udah nikah, ternyata ada yang udah kerja dan belum kerja. Udah kerja dan duitnya dikit, ada gajinya dikit, ada gajinya besar. Sudah gitu anaknya ada yang 1, ada yang 2, ada yang gak punya anak, ada anaknya banyak, susah. Kemudian nanti ada anak yang mau nikah lagi, rumahnya ngontrak lagi, mobilnya juga masih kontrak, masih kredit dan sebagainya. Kuncinya adalah menikmati hidup. Ya, jadi mumpung ya Anda semuanya masih jadi mahasiswa, jadi nikmati status sebagai mahasiswa. Jadi jangan nanti kalau saya lulus gimana, nanti kalau saya gimana, itu bikin hidup nggak nyaman. Malah mendingan nikmati saja. Kita lagi kuliah dinikmati, nanti kalau udah sarjana juga dinikmati, sudah nikah dinikmati, kalau yang belum nikah juga dinikmati, yang udah kerja dinikmati, yang belum kerja juga dinikmati, yang punya cucu juga dinikmati terus. Karena kalau ngikutin tingkat itu nggak pernah ada habisnya. Oke ya, jadi kita tidak ada tugas, adanya adalah challenge untuk masing-masing kelompok nanti memberikan atau melakukan penjelasan. Jadi you will be a lecture di sini untuk menjelaskan. Berarti kalau bisa sih 2 orang ya. Kalau 3 orang biasanya kerja bareng-bareng biasanya itu. Yang satu kerja, yang satunya lagi bareng-bareng gitu. Nah, jadi kita akan bagi ketua kelasnya siapa nih? Belum ditunjuk emang. Nah, begini nih, ini termasuk mental bangsa-bangsa terjajah.
ini bangsa terjajah, ini bangsa terjajah. Apa karakternya? Yang itu. Karakter bangsa terjajah itu apa? Betul. Nunjuk. Nah, kalau nunjuk ya oke. Jadi kadang memang seperti itu. Jadi mudah menunjuk orang gitu ya. Kemudian tapi kalau menunjuknya baik masih agak tolerir lah dikit gitu. Tapi jangan sampai ya menunjuk orang udah kamu aja itu mental menunjukkan kita tuh nggak percaya diri. Ya, nggak percaya diri kemudian merasa jadi apa ya introvert kalau gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan bagi satu tema itu akan dibahas oleh 2 orang. Boleh menggunakan zaman sekarang, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Depress, bisa pakai AI, ya silakan. Ya bisa pakai artificial intelligence dan yang lain sebagainya. Intinya adalah maju di depan, kemudian menjelaskan kepada teman-temannya, kepada saya juga ya terkait dengan topik dari mata kuliah kita. Ya, setuju? Nah, nanti kita lihat ada berapa orang mahasiswanya. Nanti kalau mamanya, kalau menurut saya sih kalau waktunya kurang memang mungkin 3 orang. Tapi kalau mamanya ini cukup ya 2 orang saja. Terus mau dipilihkan atau untuk memilih sendiri? Iya sih kayaknya ya kalau cuma ya betul sih kalau memilih sendiri itu biasanya banyak yang tereliminasi. Tadi itu ya nggak mau sama si fulan sama si fulana, udah males, jarang ini lagi numpang doang, mending mau modal gitu ya. Ya, tapi nanti kayaknya sih saya serahkan ini aja deh ke ketuanya, ketua dengan wakilnya. Atau sebenarnya kalau mau milih sendiri sebenarnya lebih enak gitu ya. Tapi nanti jangan sampai ada yang tereliminasi, jangan sampai tidak ada yang memilih. Biasanya sistem kotak, Pak. Oh gitu ya. Tapi itu berarti ini gambling berarti ya. Ya sebenarnya sistem konsol juga sama aja, tinggal saya milih juga sama aja kan saya nggak kenal. Iya, Pak. Sebenarnya masing-masing punya kelebihan punya kekurangan. Kalau milih sendiri biasanya ya udah temennya cycle-nya itu aja gitu ya, nggak ada challenge untuk. Kalau memilih sendiri harusnya itu nanti masing-masing itu gantian. Misalnya ini kelas saya sama ini, kelas besok sama ini, kelas besok lagi ini sama ini, gitu tukeran gitu masuk mata kuliahnya. Jadi betul-betul kita merasa bareng-bareng. Jangan sampai mungkin wah ini deketnya sama ini doang, ini deketnya sama itu doang, yang lain ada beberapa orang kurang gitu. Nah, karena apa? Karena salah satunya adalah penilaiannya itu adalah dari sisi super team. Ingat ya, we are not Superman, but we are super team. Gitu ya. Jadi harus bareng-bareng, apalagi ini satu kelas nih, termasuk nanti persiapan juga untuk apa? Untuk KKM, kuliah kerja mahasiswa. Jadi harus betul-betul tim ya, tidak boleh individualis ya. Oh, saya pintar, udahlah saya sendiri aja gitu ya. Jadi keputusannya adalah pertengahan semi. Ya, semi berarti. Semi itu berarti yang milih silahkan. Berarti semuanya ada berapa orang di sini? Ada 30 ya, 31. Nggak nyampe sih ya. Yang lain mungkin makhluk gaib kali ini kayaknya ya. 30. Ya, semuanya ada yang biasa berapa semuanya nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, berarti 19, 20. 20 10 kebanyakan sih. Jadi 3 aja lah. Ya 3 gitu ya. Ya, tapi kalau yang mau 2 juga boleh. Jadi gini, 2 sampai 3. Pandawa 5 jadinya ya. Oke, tadi introduction ya. Jadi kita ini kan mata kuliah statistik pendidikan 2. Yang statistik 1 udah pernah belajar kan? Belajar kan? Sudah pernah belajar? Udah pakai Mudin kan ya? Wah, berarti kita tanya dulu nih ya. Kita tanya dulu nih. Nah, saya tanya yang ini berarti kalau nunjuk lagi nih. Coba kita tanya nih. Coba the question, pertanyaannya yang tadi saya sebutkan. Bedanya apa antara statistik dengan statistika? Kalau ini menurut saya ya Pak ya. Iya lah, kalau Bapak boleh. Statistik itu kan ilmu ya Pak. Ah. Mungkin kalau statistik
statistika itu cara kita menyampaikan atau mencari ilmunya kali Pak? Kali apa nih? Kali Cideng. Enggak, kali Ciliwung. Iya, Cideng bisa. Oke, yang ujung sana. Nah itu, apa bedanya antara statistik dengan statistika? Oke, semuanya boleh buka Google, bedanya coba lihat. Yang ini dulu coba. Apa bedanya statistik dengan statistika? Hah? Sebagai ilmu, statistik. Terus? Coba lihat lihat dari Google, udah ada yang ketemu? Coba, ini dulu. Statistika. Oh, statistik. Oh, berarti kebalik. Oke. Ya, sudah benar. Berarti ini yang kebalik ya. Kebalik atau kebulak? Kembali, statistika itu mengumpulkan data. Kalau statistik itu cara mencari data tersebut gitu. Oh, coba udah ketemu di mana? Coba lihat. Nah, coba. Coba yang ini. Tuh, ilmu yang mempelajari statistik, ilmu yang mempelajari statistik. Ya udah ini coba gantian. Statistik, ya statistik itu adalah angka atau numbers atau nilai. Oke, terus? Ilmu yang mengelola data tersebut sehingga menghasilkan suatu keputusan serta kebutuhan orang. Bener nggak? Bener ya? Oke, berarti udah pinter lah, udah bisa lulus yang pertama. Jadi statistik itu adalah angka ya yang biasanya didisplay, disampaikan kepada ya masyarakat umum dan sebagainya, informasi kumpulan dari data. Statistika atau dalam bahasa Inggris adalah statistics, itu adalah ilmu. Ya, yang paling gampang ya udah ilmu statistik. Nah, tapi kita mau tambah lagi nih, contohnya coba yang ini. Contoh dari statistik. Ya, boleh buka Google. Tadi kan statistik itu adalah angka. Contohnya pakai kalimat. Buatkan kalimat buatkan kalimat yang di sana ada unsur statistik. Ya, apa coba? Contohnya perhitungan jumlah penduduk di berbagai negara. Kayak gimana? Kata-katanya informasi yang mengandung data statistik. Ya, boleh. Data mahasiswa di kelas A1 semester 5 itu berjumlah 3. Ya, jadi mahasiswa semester 5 di Stajul Fala adalah 35 orang. 35 mahasiswa itu namanya data statistik. Ya, jadi statistik, kalau statistiknya itu berarti adalah ilmunya. Oke, yang berikutnya, kenapa sih? Ngapain kita harus belajar statistik? Coba gantian yang ini. Ngapain sih harus belajar statistik aja? Gantian yang ini deh. Yang ini gantian nih. Coba, kenapa sih harus belajar statistik? Berdua sama yang ini. Coba, tujuan belajar statistik. Nah, kalau ditanya tujuan belajar statistik sebenarnya adalah tujuan belajar ilmu statistik. Ilmu statistik itu yang benar itu sebenarnya ilmu statistika. Tapi kadang-kadang terbiasa di ilmu statistik, tapi yang benar adalah statistika. Ya, pakai A itu. Apa tujuannya? Untuk apa? Gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan. Contohnya kayak gimana? Iya. Ya nggak apa-apa, di Google udah lumayan, udah cukup bagus gitu ya, daripada tidak apa. Enggak sih, masih 65 lah lumayan gitu ya. Contohnya berarti kenapa kita harus belajar? Karena memang informasi atau data yang ada itu membutuhkan adanya kepastian. Ya, adanya kepastian. Misalnya, langit itu ada berapa lapis sih? Ya, kok tahu sih? 7. Dikisahkan di mana? Ya lumayan lah, berarti udah cocok nih jadi kiai gitu ya. Nah, nanti ada tambahan, nanti adanya ilmu kualitatif. Di Al-Quran itu menyebutkan langit itu apa? Sab'as samawat, kan ada 7 lapis langit. Ya, tapi kita belum meneliti. Ya, berarti perlu tengok nih, berarti lapisnya seperti apa kayak lapis Surabaya gitu ya. Lapis Bogor nggak ada lapisannya kali.
Ya, ya, jadi, nah itu nanti butuh adanya ilmu pengetahuan. Itu biasa kemarin dapat di mata kuliah filsafat ilmu. Jadi untuk membuktikan bahwasanya langit itu memang ada 7 lapis. Ya sampai sekarang orang Islam itu mungkin belum begitu banyak yang melakukan penelitian, yang banyak itu malah orang non Muslim. Ya ini langit ujungnya di mana sih? Ya atau yang namanya lapisan itu kalau dulu mungkin terjemahan interpretasinya itu mungkin ada litosfer, ada atmosfer, seterusnya. Tapi ternyata bukan, ternyata ada tapi langit itu warnanya apa sih? Langit itu warnanya apa ya? Biru ya? Iya. Pembiasan ya. Kalau air laut warnanya apa? Hijau kena lumut itu. Ya udah, itu nanti masuk ke filsafat ilmu, kita nggak masuk, kita masuk ke statistik gitu ya. Nah nanti ini pengertian dari statistik. Saya yakin semuanya sudah paham beda antara statistik ya dengan statistika. Pertama dari mulai statistik itu. Jadi statistik itu adalah kumpulan dari hasil data yang disusun, diolah dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel dan juga semacamnya. Jadi dia sebenarnya kumpulan dari informasi yang membentuk sebuah data. Data adalah bentuk plural dari datum yang artinya sebuah informasi. Jadi data itu adalah kumpulan informasi. Jumlah mahasiswa di semester 5 ada 35. Oh, berarti mahasiswa 35 pasti. Ya nggak mungkin 35,5 gitu kan. Oh nggak bisa gitu ya. Jadi 35. Kemudian misalnya jumlah kecamatan di Kabupaten Bogor adalah misalnya 65. Itu data. Tinggi badan udah sampai ke rata-rata mahasiswa adalah 168. Ya gitu kan ya. Kayaknya 168 rata-rata ini deh. Ini kan generasi mulai mengecil manusia itu kan ya. Mulai gede nanti mengecil gitu ya. Oke, baik. Nah, ini adalah statistik. Kita bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu juga tinggal online saja, nggak usah perlu beli kamusnya, KBBI-nya di kbbi.web.id. Itu bisa kita lihat, cari semua kata dalam bahasa Indonesia yang baku. Oke, ini adalah